Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam. Ada yang komentar nih, yang di konten tentang Sunan Amangkurat Agung yang jasadnya sampai 500 tahun lebih yang terdeteksi itu, beliau jasadnya utuh. Terus ada yang komentar apa itu mengaitkan dengan fenomena jasad Raja Verngon yang juga utuh. Ini gimana penjelasannya? Saya berkali-kali menyampaikan bahkan. Jadi begini, orang yang sudah meninggal jasadnya tetap utuh itu tentu saja sebabnya berbeda-beda. Misalnya orang yang jasadnya itu ada di puncak gunung es, ya itu tentu saja akan utuh. Atau di tanah-tanah dimakamkan di tanah-tanah tertentu yang mengandung apa, itu bisa utuh juga. Atau di balsam seperti yang terjadi pada raja Mesir kuno yang disebut Fir'aun itu. Dan juga para wali itu jasadnya juga utuh, tetapi tentu saja keutuhan jasad ini berbeda-beda gitu. Dalam pengertian begini, misalnya raja-raja Mesir yang disebut Fir'aun itu utuh kan karena dibalsam, maka mayat atau jasadnya itu menjadi keras, menjadi keriput gitu, jadi hanya seperti tulang berbalut kulit gitu. Kemudian misalnya yang mayat tadi, jenazah tadi atau jasad tadi yang ada di puncak gunung es itu jasadnya itu akan membeku kan itu. Nanti kalau kebekuannya hilang ya tentu akan mengalami proses pembusukan. Sementara yang terjadi pada para kekasih Allah termasuk Sunan Amangkurat Agung, termasuk beberapa wali yang lain yang di Kampung Wonokromo tempat tinggal saya dulu itu, secara tidak sengaja itu terbongkar gitu. Jasadnya itu utuh, itu dalam keadaan masih sama persis dengan ketika dikuburkan gitu. Dan biasanya itu kalau yang terjadi pada Amangkurat Agung itu kan rambut beliau saja itu masih tumbuh memanjang, kukunya juga tumbuh memanjang. Nah, setiap setahun sekali kan dipotong rambutnya oleh para juru kunci, kukunya juga dipotong gitu, masih tumbuh gitu. Dan mayatnya masih sama dengan keadaan ketika dimakamkan gitu. Kalau di kampung saya itu salah satunya ya Mbah Carik Muhdi itu, bahkan rambutnya pun masih basah seperti ketika beberapa tahun sebelumnya, sekitar 18 tahun sebelumnya dimakamkan. Sama persis ketika jenazah dimakamkan. Dan itu tidak dibalsem atau tidak terkait dengan kondisi tanah, karena yang dekat dengan makamnya itu dekat dengan beliau, itu jasadnya juga tetap itu mengalami proses gitu, maksudnya membusuk, kemudian lama-lama menjadi tanah, tinggal tulang, kemudian tulangnya juga lama-lama terurai menjadi tanah. Sementara kalau para wali itu ya sekali lagi, dan juga ada kan itu sahabat jenazah salah seorang sahabat Nabi yang tanpa sengaja terbongkar itu tahun berapa itu, awal tahun 2000 itu kan masif juga di pemberitaan mainstream gitu ya. Ya bahkan darahnya aja itu kan salah satu sahabat Nabi yang menjadi korban peperangan itu, darahnya saja tidak kering. Jadi luka yang ada pada jasad itu sama persis ketika beliau dimakamkan, padahal berarti kan sudah 13 abad lebih kan. Begitu juga yang terjadi dengan Sunan Amangkurat Agung yang jasadnya itu utuh. Itu menurut kesaksian saksi mata yang kita dapatkan, itu jenazahnya itu utuh sama seperti waktu beliau pertama kali dimakamkan. Dan jasad beliau itu menguapkan bau harum yang tidak sama dengan bau harumnya parfum yang ada gitu.
Jadi benar-benar harum yang apa ya, yang luar biasa gitu. Begitu juga jenazah para wali yang tanpa sengaja itu terbongkar itu. Salah satunya mungkin di dalam Islam itu juga yang menjadi legenda itu adalah penulis Dalailul Khairat. Nah, itu penulis kitab Salat Dalailul Khairat itu sudah sekitar 400 tahun dimakamkan karena makamnya itu akan ya, jadikan jalan atau bagaimana gitu, terus jenazahnya dipindah dan masih utuh. Meskipun tidak semua wali juga dikehendaki Allah untuk jasadnya utuh. Kalau ada wali dikehendaki Allah untuk jasadnya utuh, itu ya sebagai ayat, sebagai tanda saja dimuliakan bahwa semua wali Allah itu dimuliakan Allah itu. Bahkan ada yang sampai jasadnya sekalipun itu dimuliakan Allah dengan tidak diizinkan Allah untuk hancur, untuk rusak, untuk membusuk itu. Jadi masih dalam keadaan sebagaimana pertama kali waktu meninggal itu dimakamkan. Jadi bedanya itu ya. Ya mayat itu kalau awet karena dibalsem ya itu tadi berkerut-kerut, ya, dagingnya hilang. Apa itu yang tinggal ya tinggal tulang dan kulit. Nah, makanya berkerut-kerut. Jasad Fir'aun ketika yang menjadi lawannya Nabi Musa itu kan juga tinggal tulang berbalut kulit saja. Kan itu tidak segar, tidak sama gitu. Ini kalau yang para wali ya benar-benar seperti pertama kali dimakamkan. Bahkan dalam fenomena Sunan Ngampel itu, karena beliau itu entah bagaimana caranya saya belum tahu persis gitu, bahwa jasad beliau itu pada awalnya kan dimasukkan tiang lahat, didudukkan dan hanya ditutup kaca gitu. Dan tiap tahun kan dicek, dijamasi gitu. Dijamasi itu ya dicek di ini, dan rambutnya pertama panjang sehingga harus dipotong, kukunya juga masih tumbuh, dan itu sampai berabad-abad, itu sampai 5 abad. Terakhir kan itu liang lahat beliau itu kan yang pertama kan pada tahun 45 jasad beliau itu dibaringkan dari duduk, kemudian dibaringkan atas saran Menteri Agama pertama Indonesia itu. Yang kedua pada tahun 60-an itu 60 berapa ya, saya 61 apa berapa itu, liang lahat beliau itu ditutup dengan nisan beliau gitu, nisan beliau, dan sejak saat itu memang tidak dibuka lagi, tidak dijamasi, tidak dicek lagi gitu. Jadi itu ya jangan asal jenazah itu utuh itu terus